Ya, renungan diambil dari Markus bab 10 ayat 35 sampai 45. Yesus adalah guru yang melayani. Saudari-saudara, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kita telah mengetahui Yesus bukan hanya menetapkan salah satu hukum dari sekian banyak hukum lainnya, melainkan juga ia menetapkan undang-undang dasar jemaat para murid, yakni masing-masing anggota harus menjadi pelayan sesamanya, pelayan semua orang. Markus 10 ayat 44 menegaskan sekali lagi mengenai undang-undang jemaat. Gambaran pelayan diperkuat lagi dengan gambaran hamba. Nampaknya Markus sungguh-sungguh muak melihat orang-orang Kristiani zamannya berambisi yang dipercakapkan pangkat-pangkat, lalu cari akal untuk berkuasa atas orang lain. Bukankah ini suatu petunjuk bahwa di masa hidup Markus, gereja sudah mengalami semacam perlombaan dalam perebutan kuasa? Markus berpikir mengenai suatu penetapan yang seharusnya berlaku sekarang. Barang siapa ingin menjadi besar antara kamu, hendaknya sekarang juga ia menjadikan dirinya pelayan serta hamba. Nah, saudari-saudara, istilah hamba itu untuk mengungkap sepenuhnya apa yang tidak terungkap dalam istilah pelayan. Kita tahu hamba adalah manusia yang sepenuhnya tergantung pada majikan. Kalau kita telisik lebih dalam, istilah pelayan, istilah hamba, itu mengandung ketergantungan pada orang lain. Nah, ketergantungan itu jelas menguntungkan orang pihak lain. Lagi, saudari-saudara yang dikasih Tuhan, di samping itu perikop Markus ini tidak berbicara tentang pelayanmu saja, melainkan hamba semua orang tanpa kecuali. Dengan kata lain, orang yang melayani itu tidak memandang bulu orang yang harus dilayani. Sebab semua orang berhak untuk dilayani. Tentu saja penetapan ini tidak boleh dipandang sebagai suatu usaha untuk menciptakan hierarki baru. Artinya, untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi daripada orang lain, buktikanlah terlebih dahulu bahwa engkau pandai melayani orang. Berilah pangkat kepada orang yang paling sering memberikan pelayanan. Prinsip kenaikan pangkat memang harus ditolak. Bahkan jangan dibicarakan sekalipun. Sebab untuk semua orang berlaku satu patokan saja, yaitu melayani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, alasan utama bagi hukum dasar jemaat Kristen ini diungkap Markus secara sederhana. Dikatakan dalam kitab Markus, karena anak manusia juga datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tapi kita perlu waspada.
Melayani tidak sama artinya dengan minggir, tidak berbuat apa-apa, tidak menerima kedudukan yang terkait dengan tanggung jawab. Maksud melayani di sini, kita betul-betul melayani, betul-betul berbuat sesuatu. Kita lihat saja yang Kristus, dia bukan tidak melayani, justru dia berkarya di hadapan. Maka dari itu, kita pun merendah hati, bukan menghilang atau masuk dalam khalayak ramai menjadi anonim, supaya tidak menonjol, tapi justru kita melayani dengan benar. Saya pikir pernyataan Kristus di mana ia memperkenalkan dirinya sebagai pelayan sangat tepat untuk mengakhiri bagian Injil Markus yang disesuaikan dengan 3 buah pemberitahuan tentang sengsara yang akan datang. Di sini sengsara tidak boleh dilihat sebagai kesusahan semata, tetapi dilihat terutama dengan kata melayani. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada hal yang menarik di sini di dalam Markus, yaitu pedagogi dari Yesus terhadap para murid. Ada pengajaran, 3 pengajaran yang Yesus ungkapkan. Pertama, Yesus mengajak mereka untuk mengambil salib dan mengambil resiko. Pengajaran kedua, hidup persaudaraan, hidup yang dijiwai semangat untuk melayani dan membina persaudaraan. Dan pengajaran ketiga, dikemukakan alasannya mengapa melakukan pengajaran pertama dan kedua, yaitu perlu untuk mengikuti Kristus pelayan yang melayani sedemikian rupa sehingga memberikan hidupnya sendiri bagi orang lain. Amin.